Coronavirus atau COVID-19 mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Berita yang trending di Indonesia bahkan di seluruh dunia. COVID-19, wabah penyakit virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina ini, virus yang dengan sangat cepat dan telah menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia dan telah memakan banyak korban jiwa. WHO sendiri telah menetapkan wabah coronavirus atau COVID-19 menjadi pandemi. Dan di Indonesia, Presiden Joko Widodo menetapkan menjadi bencana nasional. Saudara, Presiden Jokowi menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sekaligus memperkuat Komando Gugus Tugas COVID-19. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah virus corona atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Dampak yang terjadi dari adanya COVID-19 ini bukan hanya berdampak pada angka kematian yang tinggi, namun juga berdampak pada ekonomi pada masyarakat di Indonesia. Karena banyaknya usaha-usaha yang tutup, banyaknya pusat perbelanjaan yang tutup, bahkan banyaknya sektor pariwisata yang tutup pula. Tidak menutup kemungkinan usaha dari seorang apoteker dalam mendirikan apotik ataupun bisnis lainnya akan gulung tikar pula. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk tetap bisa menjaga usaha kita, untuk tetap bisa mempertahankan usaha kita di tengah masa pandemi COVID-19 ini, untuk tetap membayar karyawan, membayar listrik, membayar PDAM, ataupun membayar biaya tetap lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Septias Ningrum, mahasiswi program studi profesi apoteker angkatan 6, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Seorang farmasis ataupun apoteker diharapkan dapat terjun menjadi seorang wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Misalnya dengan mendirikan perusahaan obat, kosmetik, makanan, minuman, dan alat kesehatan, baik dalam skala kecil maupun skala besar, mendirikan apotik, serta berbisnis tanaman obat, dan lain sebagainya. Di era masa pandemi COVID saat ini, mungkin banyak masyarakat yang berasumsi bahwa usaha di bidang atau sektor kesehatan itu tidak ada ruginya, atau tidak bakalan gulung tikar. Karena banyak masyarakat mungkin juga berasumsi di bidang kesehatan itu pada saat ini banyak sekali memperoleh keuntungan karena penjualan masker yang terbilang mahal, penjualan hand sanitizer yang terbilang mahal, bahkan masyarakat pun berbondong-bondong untuk membeli sekedar obat vitamin, obat lain sebagainya, obat-obat yang lagi viral untuk pencegahan COVID-19. Kita pun tidak ada yang mengetahui sampai kapan pandemi COVID ini akan terjadi. Maka, kita sebagai pemilik usaha harus tetap waspada dan juga harus mencari cara bagaimana agar tetap bisa mempertahankan usaha di tengah masa pandemi COVID ini. Berikut merupakan tips untuk bisa mempertahankan bisnis di tengah masa pandemi COVID saat ini. Yang pertama adalah persiapkan diri untuk menghadapi kondisi terburuk yang akan terjadi. Mempersiapkan diri dari skenario terburuk ataupun kejadian mungkin terburuk yang akan dihadapi merupakan salah satu langkah awal untuk membuat bisnis plan, yang juga membuat proyeksi untuk keterlanjutan sebuah usaha. Paling tidak hingga 1 tahun ke depan itu bisa tetap bertahan. Misalnya proyeksi dari sisi pendapatan usaha, tingkat pengeluaran, keterlanjutan permodalan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memeriksa ketersediaan keuangan dari bisnis yang dimiliki. Dengan memeriksa kondisi keuangan, di sini dapat melihat apakah bisnis yang dimiliki itu dalam kondisi aman ataupun keterbalikannya. Dan di sini dapat memprediksi seberapa lamakah usaha yang dimiliki pada saat ini itu akan
bertahan. Apakah 1 tahun ke depan dengan kondisi keuangan yang ada dapat bertahan atau lain sebagainya. Kemudian kita harus lebih jeli dalam perencanaan pembelian obat maupun alat kesehatan atau kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh apotik. Contohnya, semisal kita untuk pemesanan obat diminimalisir adalah pembelian obat-obatan yang dibutuhkan kebanyakan oleh masyarakat, mengurangi hal-hal ataupun yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat. Disitulah untuk meminimalisirnya kita juga harus bisa mulai berhemat untuk mengurangi hal-hal yang mungkin kurang dibutuhkan oleh apotik. Semisal penggunaan listrik yang terlalu berlebihan bisa kita minimalisir. Untuk kemudian kita juga bisa melakukan permutaran modal dengan cara melakukan negosiasi kepada supplier. Semisal pembayaran itu harus lunas pada saat itu juga. Kita bisa bernegosiasi dengan penjual atau supplier dengan PBF untuk membeli obat dibayar 50% terlebih dahulu. Kemudian beberapa bulan kemudian kita melakukan pelunasan tetapi dengan bunga yang ringan. Disitulah kita juga bisa melakukan perputaran modal, kemudian juga bisa memenuhi beberapa kebutuhan pembayaran tetap, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Tips yang selanjutnya adalah jangan sekali-sekali menaikkan harga jual walaupun dalam kondisi sesulit apapun. Karena suatu saat konsumen itu akan membandingkan harga jual obat di suatu tempat. Semisal di harga apotik X itu awalnya lebih murah daripada apotik Y. Tapi karena apotik X itu mengalami suatu kondisi terburuk, kondisi terendah dari bisnis mereka, maka apotik X ini melonjakkan harga jual, padahal apotik X ini mempunyai banyak sekali pelanggan. Nah, suatu saat konsumen bakalan mikir, oh ternyata harga di apotik X itu lebih mahal daripada apotik Y. Nah, suatu saat pelanggan-pelanggan yang biasanya membeli obat ataupun alkes ataupun barang apapun yang dijual di apotik itu bakalan lari ke tempat atau ke apotik yang menjual dan menawarkan harga-harga lebih murah. Itulah tips dan juga usaha saya untuk mempertahankan bisnis di era masa pandemi COVID saat ini, untuk tetap bisa bertahan, untuk tetap bisa survival, dan juga untuk tetap bisa menggaji karyawan, membayar listrik, membayar PDAM, ataupun biaya tetap lainnya. Seorang apoteker juga harus mampu menjadi seorang leader, harus bisa menjadi seorang pemimpin, harus menjadi seorang panutan, pemimpin dalam suatu usaha, menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, dan juga harus bisa menjadi penguat dalam suatu apapun kondisi yang terjadi. Sebagai apoteker, kita juga harus bisa memberikan pengertian kepada karyawan bahwasanya di sini adalah usaha kita bersama, di sini kita harus bisa bangkit bersama, dan di sinilah kita harus bisa berjuang bersama. Karena kalau hanya apoteker atau pemilik usaha yang hanya berjuang, maka suatu saat akan bisa gulung tikar, dan diberikan pengertian kepada karyawan bahwa harus fokus dalam bekerja, harus fokus dalam keberlangsungan suatu usaha tersebut supaya tidak gulung tikar. Karena kalau semisal gulung tikar juga akan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Kita harus bangkit dari zona terburuk kita, bahwasanya kesuksesan dan juga keberhasilan tidak akan datang kepada orang yang hanya berdiam diri saja. Dan menjadi seorang apoteker harus tetap stabil dalam suatu kondisi apapun. Mungkin sekian tips dan juga usaha yang akan saya lakukan jika saya memiliki usaha di masa pandemi COVID-19 saat ini. Semoga masa tersulit ini segera berlalu, semoga tetap diberikan keselamatan dan juga kesehatan untuk tenaga medis dan juga profesi lain yang ikut memerangi coronavirus ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.